Ya. Yang keberapa, Dek? 5. Yang kelima, supaya husnul khotimah adalah, husnul khotimah itu akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, kata kuncinya, setiap waktu baik. Mikir baik, prasangka baik, bicara baik, berbuat baik, menulis baik. Mau apapun dunia keadaannya, kita mah konsisten aja jadi orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Al-Baqarah 291 ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah itu aja sekarang fokusnya kita. Enggak ada mikir jelek, enggak ada ngomong jelek sekuat tenaga, enggak ada prasangka jelek, enggak ada kelakuan jelek sekuat tenaga ya. Karena pasti ada nafsu yang membuat kita tergelincir, tapi enggak ada kita kepikiran. Jadi orang baik aja setiap waktu. Kenapa kamu baik? Supaya Allah suka. Salah satu hadiahnya nanti, kalau kita biasa baik ya dimatikan dalam kebiasaan kita. Husnul khotimah. Halo? Bonusnya apa kalau kita berbuat baik? Bahagia. Bahagia. Kalau kita jadi orang baik, hati ini bakal tenang, bahagia. Allah memberikan di dunia bahagia. Kalau kita berusaha terus berbuat baik, kita akan jadi mulia akhlaknya. Dan nanti yang paling top, kalau kita meninggal, dimeninggalkan dalam kebaikan. Husnul khotimah. Udah kalau bicara yang baik-baik aja. Tidak usah bicara jelek-jelekin orang. Mau apa? Orang punya kebaikan, orang punya kejelekan, kita obrolin kebaikannya aja. Enak. Dan kalau kita bicara kebaikan orang tuh hati jadi enak. Wajah juga jadi enak. Coba kalau bicara yang jelek, amit-amit cebang bayi. Pelit. Orang cakep aja kalau ngomongnya jelek, ke bawah jelek. Terus apalagi yang jelek, udah dibilangin jangan ngomong yang jelek-jelek. Udah yang bagus aja. Ingat jasa orang, ingat kebaikan orang. Kalaupun ada sesuatu yang tidak baik, jadi pelajaran bagi kita, doakan kebaikan. Jadi baik. Terima kasih, pas 3/4 jam. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau nanya? Tidak. Halo? Semuanya orang baik. Kenapa tidak bertanya? Karena kami tidak mau menyusahkan AA. Kelihatan banyak masalah. Nah itu nggak usah disebutin ya. Nah, semoga masalahnya diselesaikan, ditolong Allah. Yang enak ajalah hidup ini. Pasti banyak masalah dalam hidup. Banyak hal yang bakal terjadi. Tapi jadikan semuanya jadi kebaikan. Ya, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, A. Ini benar-benar charger bagi saya pagi-pagi ini, A. Charger dicas maksudnya. Oh, dicas maksudnya. Ya. Dicas maksudnya gitu. Charger gitu. Kalau itu membuat saudara bahagia, tidak apa-apa. Iya. Oh, ya. Silakan. Baik, gimana? Terima kasih, A. Kenapa nyebut seperti itu? Ya, karena ngerasa setiap aktivitas yang dilakukan harus berbuat baik, A. Ya. Tadi malam sempat dengar kajian ahli kama A, padatkan setiap kehidupan kita dalam keadaan baik. Dan ini diperkuat dengan penjelasan lebih rinci lagi pada pagi ini, A. Yang ingin saya tanyakan, A, ketika kita berbuat baik dan dianggap aneh gitu, di posisi yang kondisinya itu kelihatan agak abu-abu gitu. Jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik seperti itu. Abu-abu. Iya. Maksudnya yang abu-abu siapa? Kitanya atau anggapan orang? Lingkungannya gitu. Di lingkungannya yang kelihatannya kadang-kadang ada sesuatu baik,
sesuatu yang tidak baik tapi dianggap baik seperti itu. Di wilayah yang abu-abu. Contohnya apa? Saya baru tahu abu-abu tuh yang tidak baik dianggap baik. Coba jelaskan ah. Ya mungkin di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pekerjaan yang mungkin dari sistem anggaran, keuangan dan sebagainya lah seperti itu yang abu-abu lah seperti itu. Kita berusaha baik, justru malah dianggap aneh seperti itu. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih ya. Cuman itu. Itu aja. Ya udah nggak apa-apa mau dianggap aneh. Tuhan kita kan bukan yang nganggap aneh. Tuhan kita siapa? Allah, ya sudah lempeng we. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dihina, difitnah, dianggap gila, dianggap tukang sihir. Konsisten saja. Kalau kita sibuk berubah hanya karena takut penilaian orang, kita tidak bisa berubah. Kita yang jadi ragi. Mungkin awalnya aneh, tapi kalau kita baiknya konsisten dan kita berubahnya tuh ikhlas sekali, nanti mungkin dengan izin Allah kita yang menginspirasi orang untuk meniru. Rasulullah dulu sendirian yang bertauhid, yang lain sebagian besar musyrik. Tapi konsisten saja, istiqomah. Lambat laun semua jadi ikut, kecuali yang tidak beruntung. Ya, itu ujiannya. Kita jujur dianggap aneh, nggak apa-apa jujur. Gini ya, kalau kita melakukan kebaikan dan ikhlas, kitanya nyaman. Tapi kalau kita berbuat baiknya demi dinilai orang, demi dianggap baik, demi diakui sebagai orang baik, kita nggak akan menikmati kebaikan itu. Harus ikhlas betul. Belum tentu kita berbuat baik, orang menilai kita baik. Belum tentu. Nggak apa-apa. Terus saja. Lambat laun dengan izin Allah nanti orang bisa merasakan manfaat. Banyak yang begitu ya. Sing istiqomah aja. Lanjut. Ya, Regube. Silakan. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar baik itu ketika live, saya dari Ciamis, Iya, dari Ciamis. Ya, Jauh-jauh ke sini ya, naik kereta, naik kereta. Oh, ada kereta Ciamis ke sini? ada. Oh, saya tidak nyangka ada Ciamis Geger Kalong. Enggak apa-apa ya. Terima kasih. Lalu gimana? Maaf ya tuh main-main. Saya suka mendengar bahagia itu membahagiakan orang lain. Iya. Nah, alhamdulillah saya 2024 insya Allah mencalonkan diri nyaleg di DPRD Kabupaten Ciamis. Nah, ketika kita bahagia membahagiakan orang lain, banyak orang yang datang intinya minta bantuan, nanti suaranya mau dikasihkan ke saya. Belum ngasih. Nah, belum mengasihnya, Tapi udah mintanya. nah gitu. Bagaimana supaya tidak kotor hati nantinya gitu. Kasih. Bagaimana udah dikasih ternyata dia milih yang lain gimana? Biarin. Tapi saya jadi nggak kepilih. Nasibnya begitu. Jangan diambil lagi. Karena ada tuh yang ngasih karpet ke masjid. Tahu nggak kepilih diambil lagi karpet. Tenang aja. Ya istiqoroh. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik gak usah jadi. Nggak penting kok keinginan kita dunia ini sesuai keinginan. Yang penting yang terbaik menurut Allah. Gak usah ngotot, harus jadi, gak usah. Ini siapa yang kemarin tuh? Jangan Pak, Bapak jangan ingin jadi presiden, ya. Nasihat saya begitu aja. Istri aja nggak akan milih, Pak. Udahlah, kalau dunia mah nggak usah ambisi-ambisi amat. Boleh, buat apa mau jadi anggota dewan? Saya ingin bermanfaat, saya bisa menyuarakan. Kalau itu tujuannya lillahi ta'ala, bagus, ya. Tapi kalau hanya ingin keren, belum tentu keren ke sana, benar? Coba
Presiden dengan wakil presiden tinggi mana? Jawab, bukan tinggi badannya. Presiden dengan wakil presiden jabatannya tinggi mana? Gubernur dengan wakil gubernur tinggian mana jabatannya? Kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah tinggian mana? Jadi kalau datang biasanya mana yang harus menghormat? Wakil menghormat ke, ya kan begitu. Sekarang rakyat dengan wakil rakyat tinggian mana? Makanya ya hormat sama Om ya. Ini rakyat nih. Makanya kalau ada anggota dewan itu kalau ketemu rakyat tuh harus sopan betul. Bukan ingin dilayanin, tapi justru melayani kami sebagai atasannya ya. Jelas deh, mumpung belum jadi masih rakyat sekarang ya. Sekarang masih atasan, tapi ketika udah jadi anggota dewan itu bawahan kami, maaf ya deh ya. Jadi sombong dong, belum juga jadi kita. Lanjut, terakhir. Halo. Yang mana Om Pimpahnya ada 4. Yang mana? Waduh, Bapak senior mengalah katanya buat yang muda. Enggak apa-apa, Bapak aja. Terima kasih ya. Ini yang muda udah jelas orang tua mengalah, kita yang mengalah. Kalau mau diambil lagi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kalau kita mendengar berita kematian kan suka ada yang mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Nah, apakah doa kita itu akan menyebabkan almarhum itu husnul khotimah atau bagaimana? Jadi kalau sudah meninggal sudah selesai prosesnya. Kalau kita berharap yang meninggal itu husnul khotimah ya itu bukan masalah. Misal, mudah-mudahan husnul khotimah dengan harapan beliau itu waktu meninggal husnul khotimah. Ya, bagusnya doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Supaya Allah mengampuni, merahmati. Proses meninggal husnul khotimah dan su'ul khotimah sudah selesai. Tapi kalau kita mengharapkan, mudah-mudahan ya yang kemarin itu meninggal tuh husnul khotimah ya tidak ada masalah. Tapi kalau mau doanya sudah tidak bisa doa husnul khotimah lagi karena udah selesai proses akhir hayatnya. Tapi doanya ampunan, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Pernah lihat Idul Kurban? Coba kambing diantrikan tuh. Padahal ini mau disembelih, enak we makan. Dia nomor 3 nih kambing. Lihat nomor 1 dibawa. Oh, kemana dia? Lewat udah meninggal kambingnya. Sian ya, dia meninggal. Pada dia nomor 3. Dasar kambing. Mudah-mudahan kambing tidak dengar ceramah ini nih. Saya khawatir. Dasar kambing giliran disembelih juga tenang we. Berapa banyak kita yang mirip kambing. Ada tetangga meninggal. Hanya angka ya tetangga. Umur segitu meninggal. Padahal dia nomor selanjutnya. Harusnya bagaimana? Jadi ibroh. Aduh, sahabat saya sudah meninggal. Jangan-jangan sesudah ini saya harus banyak tobat. Banyak beramal soleh. Jadi harusnya kematian yang kita lihat itu adalah membuat kita lebih bersiap untuk mati. Karena boleh jadi sesudah itu giliran kita. Udahlah dunia mah jangan terlalu keren-kerenan amat, biasa aja. Coba ya, kalau AAG meninggal, telah wafat Abdullah Gimnastiar. Mungkin ya, mungkin. AAG meninggal, lihat beneran, ribut mungkin yang sebagian orang. Sibuk dengan gak nyangka ya meninggal. Paling begitu. Belum tentu ngedoain.
penyebutnya nggak nyangka ya. Heboh mungkin berita sana sini mungkin ya. Tapi yang datang ke kuburan, datang ke kuburan. Sebagian datang, ada yang mau doa. Tapi sebagian di kuburan mungkin ya. Tuh mayitnya. Tuh. Boro-boro ngedoain. Tuh kuburan. Itu nggak menolong saya ya nggak. Saya lebih membutuhkan doa. Kenapa ya? Ujuk-ujuk meninggal. Padahal olahraga. Nggak beres diobrolin kayak gitu, didoain. Datang ke kuburan, belum tentu sibuk mendoakan. Mana, cuman gitu. Nanti berapa lama pada pulang tuh ya, antar ke kuburan kita. Tinggal tersisa beberapa keluarga. Berapa lama di kuburan kita? Mungkin tahan beberapa jam, sedih, menangis. Sudah itu pulang. Mungkin di rumah masih sedih beberapa hari. Mungkin di Facebook ada berita. Sudah itu selesai, nggak ada lagi. Tapi kita dikubur, baru mulai itu balasan dari perbuatan kita. Jadi untuk apa? Kita sibuk di dunia demi penilaian orang. Nggak ada perlunya. Dunia ketika mati nggak dibawa tuh ke kubur. Cincin aja kalau kita pakai, cincin ini kalau cincin yang berharga lebih bernilai dipakai orang hidup daripada dipakai mayit. Bu, jangan dikubur bawa cincin dan gelang emas. Besok kuburan ibu udah ada yang ngebuka, bukan hanya cincinnya yang hilang, pergelangan tangannya hilang. Diambil oleh maling ya. Makanya kita hidup bukan untuk penilaian makhluk. Makhluk udah lupa ke kita, enggak lama. Kita hidup bukan ngumpul-ngumpul dunia. Kita mati enggak ada yang dibawa. Hidup adalah untuk berbekal pulang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Wa barakatan fil rizq. Wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ke yang ada di mana? Di Zoom. Makasih ya. Nuhun. TikTok. Dadah. Ya, alhamdulillah sama.